Tersesat, tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teradan Muslim, Habib Ja'far dan Marbot of Satanic Temple. Oke, kalau gitu langsung aja di episode kali ini. Langsung aja, ini pertanyaan dari orang dan berhubungan dengan sesuatu yang lagi viral gitu. Dari Faisal Amir. Bib, apakah Dinar Candy dapat pahala karena udah selesai nazarnya? Nizar Candy apa? Nizar apa? Dinar Candy. Emang kenapa dia? Dinar Candy ini dia, tapi tahu nggak ente Dinar Candy yang sering sama Dusty? Iya, yang apa? Yang atlet renang tapi tidak ikut olimpiade. Yang sering di kolam renang tapi bukan atlet renang ya? Bukan atlet. Yang selalu menutup aurat lah. Iya, dengan air menutup aurat. Jadi dia kemarin nazar, kalau PPKM dilanjut, dia akan pakai bikini di tengah jalan sebagai bentuk protes. Ya. Dan saat PPKM dilanjut, dia pakai bikini di pinggir jalan, terus bawa plang gitu kayak PPKM apa gitu. Intinya sebagai bentuk protes. Ya. Dia bernazar dan dia tepati nazarnya. Tapi nazarnya adalah pakai bikini di pinggir jalan. Gini, coba kita bedah satu-satu dulu. Ya. Sebenarnya nggak perlu sampai nyasar ke hukum Islam ini. Ya. Hukum akal sehat saja dulu. Kita bedah satu-satu dulu aja. Iya, Jadi ini lahir dari ketidakpuasan Dinar dan orang-orang yang diwakili oleh Dinar terhadap perpanjangan PPKM. Jadi lahirnya dari situ ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang setuju PPKM, ada yang nggak setuju PPKM. Cuma kan outputnya. Nah itu dia. Output protesnya itu, kenapa kalau pakai dia bawa papan oke lah ya. Walaupun menurut gue ya kurang efektif. Sekarang kan bisa, dia kan punya platform digital yang besar. YouTube, Instagram, dia sebarin aja di YouTube, Instagram lebih efektif. Dan kenapa harus berbikini? Maksud gue, saya bisa memaklumi orang berbikini di kolam renang ya. Walaupun menurut saya itu salah dalam agama saya, tapi itu memang tempatnya. Tapi kalau di jalan agak wadididau ya. Ngapain dia di jalanan buka apa bikini? Tapi ya Itu yang bilang nazar dia. Dia yang bernazar. Oke, kalau Dia gitu bilang nazar. ya kalau gitu gini deh Bib, gue mau tahu sebagai orang yang sering dengar kata nazar tapi mungkin dari Islam sendiri, apa sih artinya nazar itu sendiri? Iya, nazar itu ada penjelasannya apa, Said Ahmad Umar Syatiri. Nazar itu kamu berjanji untuk melakukan sesuatu yang kaitannya dengan ibadah, tapi sesuatu itu yang sifatnya sunnah, bukan wajib, bukan makruh, bukan haram apalagi, bukan mubah juga. Oke. Jadi misalnya itu harus kaitannya dengan ibadah, bukan saya nazar mau sesuatu yang mubah aja, mau tidur atau mau jalan kaki, itu bukan nazar. Kalau lulus ujian saya akan tidur. Itu mah memang lagi break. Karena nazar itu kan sebenarnya adalah persembahan kita untuk Allah. Jadi harus nilai ibadah, rasa syukur. Mungkin Kemudian, kalau sunnah puasa Senin Kemis. Gitu. puasa Senin Kemis. Oke. Kalau wajib, kalau saya lulus ujian saya mau sholat 5 waktu, itu memang kewajiban, nggak usah nazar. Nah, yang haram itu nggak boleh. Oke. Nah, membuka aurat. Dinar Candy ini Muslim. Nah yang membuka aurat ya sudah pasti nggak boleh bernazar itu. Dan sebenarnya nazar ini menurut sebagian ulama itu bahkan hukumnya sebaiknya dihindari. Bahkan sebagian menyebutnya makruh. Oh iya? Kenapa itu? Iya, karena itu akan membuat kita bisa meyakini bahwa takdir itu terjadi karena nazarnya dia, bukan karena ketentuan dari Allah. Jadi makanya ada satu hadis dari Nabi itu yang mengatakan bahwa nazarmu tidak akan merubah takdirmu. Oke. Makanya akhirnya kan kalau nazar kita juga melakukan sesuatu demi sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kalau saya lulus ujian, saya puasa Senin Kemis. Akhirnya Senin Kemisnya untuk lulus ujian, bukan untuk Allah. Dan dia malah merasa kadang lulus ujiannya gara-gara puasa Senin Kemis ya. Itu yang dibahayakan. Makanya sebaiknya dihindari. Dan nazar itu hukumnya
menjadi wajib ketika kita sudah menazarkannya. Nah, berarti Dinar Kendi melaksanakan kewajibannya bener menepati nazar. Mana? Kalau nazarnya benar. Kenapa? Ya haram. Pakai bikini di pinggir jalan. Jadi apa? Jadi nazar itu pada akhirnya seperti nazar yang biasanya dilakukan untuk saya lulus ini, lulus itu. Ya. Itu kalau kita tidak mampu udah melakukannya. Nah, kalau itu dia. udah Bisa nyerah nggak? Nah, itu ada way out-nya nggak? Misalnya jalan dia keluarnya nggak? ada jalan keluarnya. permintaannya terlalu tinggi. Kalau Iya. aku masuk CPNS padahal dia bodoh kan. Ya, ya, tapi mungkin lagi euforia. Iya. Lagi adrenalin kan. Wah, Kalau pokoknya nanti bakal aku akan puasa 30 hari. Ternyata lolos beneran. Alamak. Hari ke-10 udah nggak kuat. Gimana tuh? Nah iya, jadi kalau membatalkannya nggak bisa, karena nadar itu wajib. Tapi kalau kamu memang betul-betul nggak mampu, akhirnya menggantikannya dengan sesuatu yang lain ada diatur dalam surat Maidah 184. Ya. Dari hadis Nabi, kata Nabi, kafaroh untuk nazar itu adalah seperti kafaroh sumpah, milih 3 hal. Oke. Pertama, membebaskan budak, itu nggak mungkin udah, karena budaknya sudah nggak ada. Ya. Budak konten paling ada. ya. Industri juga sekarang. Berarti editornya di rumah. Karena dia budaknya dia ya. Iya, dalam tanda kutip ya. Iya. Iya. Terus yang kedua adalah ngasih makan 10 orang miskin atau ngasih pakaian 10 orang miskin. Oh. Oke. Nah, kayaknya lebih baik batal nazarnya Dinar Kendi. Biar dia pakai pakaiannya. Betul. Jangan kasih ke orang, kasih 9, 1 dia pakai. Kalau dia bagiin semua dia sendiri ya tetap pakai bikini tadi. Yang ketiga adalah puasa 3 hari. Oke. Oke. Ini nggak kuat juga nanti puasa 3 hari. Tapi kalau nazar yang mutlak, nazar mutlak itu artinya nazar yang nggak untuk sesuatu. Misalnya kalau tadi kan saya kalau lulus ujian akan ini gitu. Ya. Tapi ada yang orang saya akan ini, saya akan puasa Senin Kemis. Itu nggak bisa digantikan. Jadi kalau nggak mampu ya udah nunggu sampai mampu. Sampai mampu ya. Harus terus. Ya, ya. Oh, Dan gitu. sekali lagi kalau nazarnya adalah hal yang bertentangan dengan agama, ya jangan dilakukan. Jadi yang bertentangan dengan agama nggak boleh. Ya. Yang makruh, yang mendekati haram nggak boleh. Oke. Yang mubah juga nggak boleh. Mubah itu yang nggak ada nilai pahalanya. Tidur sih. Tidur, minum, lari, gak ada apa-apa. Terus yang wajib juga nggak boleh, karena yang wajib ya memang wajib. Nazar itu yang fardu kifayah, yang sunnah itu jadi. Oke. Ini baru bahkan Ya, aku aja sekarang baru jadi tahu kan. jelas. Sekarang jadi jelas. Jadi mudah-mudahan setelah episode Pemuda Tersesat kali ini ada, kita bisa lebih bijaksana lah dalam memutuskan atau mengeluarkan nazar-nazar kita, karena efeknya bisa bahaya ke kitanya. Karena kalau selain nazar apa? Gak ada kan? Gak ada bahasa untuk itu. Mungkin sebenarnya kan bisa pakai istilah saya akan challenge, berjanji challenge Pak. biasanya. Challenge. Ya. Nah, Kalau subscriber segini, gua akan gini gitu. Betul. Tapi mungkin karena mungkin dia kayaknya niatnya bobotnya nazar, kali, bobot bahasanya kalau pakai kata nazar tuh mungkin lebih ini berat, kali, lebih kayak akan ada tekad yang terlihat ya, kita Iya, nggak tahu lah. Jadi buat Dinar Kendi Ya. masih bisa dibatalin aja ya nazarnya ya? Bukan nggak usah dibatalin, memang batal nazarnya dia. Oke. Karena untuk sesuatu yang haram secara Islam. Oke, dan buat teman-teman yang punya nazar tapi nggak mampu, bisa diganti dengan 3 kafarah tadi. Oke, jadi buat teman-teman yang punya nazar, sekali lagi udah dijelasin sangat lengkap oleh Habib Jafar tadi. Jujur ya, saya juga baru tahu bahwa nazar itu jangan sesuatu, kalau yang haram ya udah jelas nggak boleh ya. Ya. Tapi sesuatu yang wajib jangan ya, karena itu memang kewajiban. Bahkan sebaiknya dihindari. Dan bahkan baiknya dihindari. Jujur kalau aku dulu Beb, misalnya dengar orang yang kalau aku lulus nanti puasa seminggu. Maksudku kalau dia memang niat puasa seminggu, lulus nggak lulus ya puasa aja gitu. Oh sorry, Jangan dijadiin barter gitu. sorry. Jadi nazar itu yang pertama harus yang berkaitan dengan agama ya. Ya. Nah itu biasanya sebelum atau sesudah apa yang diharapkan sih? Sebelum. Jadi itu kayak kita Enggak, sesudah justru kalau ente niat nih kalau aku lulus, Nah. aku akan puasa. iya, jadi bilangnya sebelum, melakukannya sesudah, tapi kalau apa yang dia minta kejadian. Kalau Oh, kejadian gitu. baru wajib ente membayar Oke. nazarnya. Oh
Oh iya. Siap. Kenapa Anda tertarik nazar? Nah, Ya, mending gak usah. Mending usaha. Apa kita aja yang nazar? mending usaha. Emang. Ya memang, makanya katanya Habib lebih baik dihindari. Apa kita aja yang nazar? Nazar apa? Kalau Coki ke jalan yang benar, ya kita apa kayak gitu. Atau kalau Coki ke jalan yang benar, kita yang ke jalan yang salah. Karena nggak mungkin. Itu cerita. Apa bedanya apa pakai bikini pinggir jalan apa bedanya itu? Kan nggak boleh kita. Nggak mungkin pindah, kita yang nyerah. Makanya dia pindah untuk nge-prank kita doang. Jadi bayar 3 kafarah tadi itu jangan aneh-aneh. Soalnya budak udah nggak ada. Budak udah nggak ada, ngasih makan paling. Yaudah kalau begitu sampai ketemu di pemuda tersesat selanjutnya. Tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.